skills atau keahlian yang kita bisa lakukan. Tentunya kalau keahlian ya atau skills ini tidak semerta-merta nih langsung hasilnya bisa kita implementasi dalam 1 hari, 2 hari. Oh, aku mau bangun skill ini, kemudian besok udah bisa gitu. Tentunya ini bertahap, berproses, butuh kesabaran gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam sebuah keahlian itu memang harus dilakukan terus-menerus gitu. Tidak hanya ya udah nyoba sekali, 2 kali cukup gitu, tapi harus dilakukan terus-menerus. Oke. Next, Kak, ya oke. Dalam marketing ini sebenarnya ada banyak sekali keahlian yang harus kita punya gitu, teman-teman. Tapi mungkin di sini Kakak ambil hanya beberapa. Maaf kalau misalnya ini terlihat sangat berantakan atau bagaimana. Cuma ini Kakak jelasin ya satu-satu ya. Pertama, dalam marketing itu ada customer dan product knowledge. Ini ya seperti tadi Kakak sampaikan. Kita harus tahu dulu customer, kemudian juga produk kita itu apa, sehingga kita ada sinergi nih customer, keinginan customer, kebutuhan customer dengan visi atau tujuan dari produk kita. Jadi sama-sama kita pahami nih supaya nanti menjelaskannya atau membuat promosinya tuh jauh lebih enak gitu. Kemudian ada communication. Tentunya seorang marketers harus punya keahlian komunikasi yang baik gitu, baik secara verbal maupun non-verbal. Mungkin nanti di bawah aku jelasin lagi ya, ada beberapa partnya gitu ya. Dan itu harus efektif teman-teman, harus to the point, dan ini juga berkaitan sama generasi-generasi yang sekarang tuh lagi happening banget ya, lagi sering banget terjadi bahwa kadang-kadang kita targetnya adalah generasi Z gitu, tapi komunikasi yang kita bentuk masih komunikasi yang dipakai sama generasi X atau generasi baby boomers gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung nih, ini apa sih Kak generasi Z, generasi baby boomers? Jadi mungkin adik-adik menti di sini itu masuknya ke generasi Z gitu, yang sekarang lagi masa-masa kuliah atau masa-masa SMA, sekolah, itu masih masuknya generasi Z. Nah, kalau Kanila sendiri ini masuknya generasi milenial. Mungkin kalau ada kakak-kakak yang kelahirannya di atas 80 atau 70 itu masuknya ke generasi X, kemudian ada lagi yang di atasnya lagi, misalnya kakek nenek kita itu baby boomers gitu. Jadi itu komunikasinya juga berbeda-beda teman-teman gitu. Ini penting banget seorang marketing untuk mengetahui komunikasi yang efektif baik untuk lintas generasi maupun juga siapa atau daerah mana yang mau kita tuju gitu ya untuk memasarkan produk kita, itu juga penting gitu. Kemudian selanjutnya ada critical thinking dan problem solving. Apa sih Kak critical thinking ini? Itu berpikir kritis, problem solving adalah menyelesaikan masalah. Kenapa kita butuh kedua elemen ini? Karena ketika kita membuat sebuah marketing strategi gitu pastinya marketing strategi itu kadang-kadang berjalan dengan lancar, kadang-kadang kita dapat feedback yang negatif. Mungkin sebenarnya bukan salah dari strategi, bukan salah kita untuk strategi planningnya seperti apa gitu ya, salah gitu. Tapi mungkin memang ada faktor-faktor eksternal gitu yang sebenarnya tidak bersinergi dengan strategi kita. Maka itu kita harus punya namanya problem solving ini gitu. Gimana kita memecahkan masalahnya gitu. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Kita butuh yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Kita breakdown gitu ya. Coba kita lihat campaign yang tidak berjalan dengan baik itu atau promosi yang tidak berjalan dengan baik itu ada part yang mana ya yang sebenarnya works atau berjalan dengan baik, masih bisa berterima, mana yang ini yang dapat feedback negatif nih gitu. Misalnya kok ngomongin produk yang ibaratnya khusus misalnya buat anak-anak remaja gitu ya, tapi ternyata bahasanya terlalu, tadi generasinya beda nih, bahasanya terlalu kaku banget gitu.
Jadi orang-orang yang komen kayak ini apa sih, nggak ngerti nih, ngomongin apa sih, jualan apa sih gitu. Berarti kita harus menyesuaikan lagi tuh teman-teman, harus mengadjust campaign dari marketing kita gitu. Berkaitan dengan itu berarti kita harus punya skills lainnya, yaitu writing skills. Writing skills ini kenapa dibutuhkan? Di era sekarang, kalau tadi Kai sempat bilang ada social media ya, ada digital marketing, sekarang semua ngomongin di social media, base-nya apa? Caption. Ya, caption. Ditulis semua. Netizen komen gitu kan. So writing skills itu kita butuh, kayak bagaimana sih kita menuliskan kalimat-kalimat visi dari produk kita yang mau disampaikan. Apa sih key point produk kita, keunggulan produk kita yang mau kita tampilkan. Itu kita harus bisa mengolahnya dalam kata-kata gitu. Kita harus berlatih tuh writing skill, cara menulis dengan baik seperti apa. Dan tentunya menyesuaikan ya, tadi target marketnya apa, kemudian produk kita apa. Setelah bisa menulis dengan baik gitu ya, writing skillsnya sudah bagus, sekarang penyampaian ini, storytellingnya. Kebetulan beberapa hari lalu kakak baru saja menemukan gitu ya, mungkin ini bukan produk atau jasa yang sangat lumrah biasanya kita bahas. Ini contohnya adalah sebuah klub basket gitu. Sebuah klub basket di Indonesia. Biasanya orang taunya sosial media klub basket palingan ngomongin pertandingan kapan gitu kan, menang, kalah, terus siapa saja pemainnya yang akan bertanding gitu, siapa pelatihnya, paling hanya seperti itu biasanya. Namun ada salah satu klub basket ini, dia membentuk engagement ya, tadi yang seperti kita bahas ada awareness dan engagement dari si klub ini dibuat storytellingnya yang sangat menarik. Misalnya dia mau membahas seorang pemain ini jago, semua orang juga tahu dia jago, tapi tidak ada yang tahu bagaimana sih dia perjalanannya bisa sampai seperti itu. Gitu. Sama misalnya kita mau bikin campaign tentang produk kita. Misal produk kita sebenarnya produk rumahan dan dibuat dari bahan daur ulang gitu. Kita harus bisa tuh membuat story-nya, membuat ceritanya, bagaimana kita menyampaikan si value-value atau nilai-nilai yang penting dalam produk kita. Kalau tadi si klub basket itu akhirnya dia menjelaskan, oke, si pemain ini asalnya dari Bangka, di mana dulu di rumahnya susah banget nih mau main basket, sampai akhirnya dia punya kesempatan main basket, terus karena dia berlatih setiap hari, kebetulan di tempatnya itu tidak ada perlombaan atau turnamen gitu ya, seperti di kota-kota besar, sehingga dia sudah pesimis sebenarnya awalnya, kayak gimana ya saya mau jadi pemain basket nasional, mau main di liga tapi nggak punya kesempatannya gitu. Ternyata ada kesempatan untuk masuk dalam kejuaraan umur gitu. Nah, itu semua cerita yang tentunya dikemasnya secara efektif ya, dikemasnya secara singkat, jelas, dan padat, menceritakan bagaimana proses yang orang-orang sekarang udah tahu nih dia jago, hebat sekali mainnya, padahal dulu cerita backstory-nya itu seperti apa sih, perjuangannya luar biasa sekali gitu. Nah, kemudian setelah ada storytelling itu, tadi social media management, kita harus bisa memanage bagaimana sih social media ini untuk strategi marketing kita. Tentunya social media ini berbeda-beda nih teman-teman. Facebook itu karakternya seperti apa, Instagram seperti apa, TikTok seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan gitu. Karena marketnya beda-beda, cara penyampaiannya juga pasti berbeda. Sering dibilang kayak ada, ini warga Twitter nih, ini warga Instagram, yang ini Facebook gitu. Karena itu berbeda-beda teman-teman. Kalau nanti kita mau jualan, kita harus tahu nih sosial media platform apa yang pas dengan produk kita. Kemudian selanjutnya ada digital advertising. Digital advertising ini sebenarnya tambahan ya. Jadi memang digital advertising biasanya kalau kita butuh lebih banyak audiens atau market yang lebih besar, kita biasanya ada boost ads gitu ya, kita pasang iklan seperti itu. Nah mungkin ini kalau digital advertising ini mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di kemudian hari gitu ya, karena ini memang sangat-sangat praktikal sekali. Kemudian ada data analisis dan analytics.
tadi kalau ngomongin sosial media, ngomongin ada advertising juga, kita harus bisa membaca data gitu. Komunikasinya penting, storytellingnya penting, tapi kalau nggak ada data yang bisa memvalidasi, itu percuma teman-teman gitu. Nah, selanjutnya ya ada search engine optimization. Ini biasanya digunakan untuk Google Analytics gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti produknya punya website atau jasanya punya website, ini biasanya diperlukan untuk kita memasarkan produk kita. Dan kesemuanya itu tidak akan bisa berjalan kalau teman-teman itu tidak punya yang namanya teamwork, teman-teman. Kita harus build teamwork kita dengan teman-teman yang misalnya tadi ngurusin sales gitu. Dan tadi kita banyak ngomongin digital, ada teman-teman IT gitu. Itu kita harus bisa bersinergi. Kebutuhannya apa, lalu implementasinya seperti apa, itu kita harus punya teamwork yang baik. Dan sebenarnya satu di sini yang kakak lupa masukin, itu time management gitu ya. Udah tahu strateginya, udah tahu semuanya, udah punya teamwork yang baik, tapi tiba-tiba kita kehilangan momentum gitu, atau time planningnya tidak terlaksana dengan baik, jadi percuma juga gitu. Kemarin sibuk-sibuk Citayam Fashion Week, baru sekarang nih kita bikin produk yang baju-bajunya mengikuti gayanya Citayam Fashion Week. Nah itu udah telat tuh teman-teman, kayak gitu contohnya ya. Misalnya ya tadi gitu udah lewat nih riding the wave-nya gitu. Oke, selanjutnya adalah yang sales. Bagaimana kalau tadi kita ngomongin skills yang dibutuhkan dalam marketing, yang ini bagaimana skills yang dibutuhkan pada teman-teman yang mau sales gitu ya, yang mau berjualan. Kita butuh empathy dan emotional intelligence. Kenapa nih empathy, emotional intelligence? Kalau kemarin pas kita program kata kita, ada yang namanya put ourselves in other people's shoes gitu kan. Taruh tempat kita di posisi sepatu orang lain gitu. Nah ini kita harus tahu customer kita, berempati sama mereka, mereka tuh butuhnya apa sih gitu. Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan feedback yang kurang baik, kita harus bisa mengatur emosi kita atau si emotional intelligence ini. Nah tadi kalau misalnya kita harus berempati, berarti kita butuh yang namanya active listening atau mendengarkan secara aktif. Kita dengerin dulu, bukan kita hanya langsung menjualkan produk kita, oh ini kita punya A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya yang dibutuhkan sama si customer kita ini tuh keunggulan yang mana nih, yang B kah, yang C kah, atau yang A kah gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu itu, sudah mendengarkan nih mereka kebutuhannya apa, dan kita bisa kasih solusi yang terbaik, yang pas, itu pasti lebih cepat nih teman-teman untuk closing the deal-nya gitu. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi, kita harus punya effective communication. Tentunya sales harus punya komunikasi yang baik, menjelaskan produk dengan baik, dan juga yang selanjutnya kita punya confidence, kepercayaan diri, dan optimis bahwa sebenarnya punya kok semua ini bisa kita jadikan peluang gitu. Bisa kita jadikan potensial klien kita atau customer kita. Dan kalau misalnya tidak, bersikaplah fleksibel. Mungkin bukan waktunya sekarang nih, si kliennya atau customernya closing the deal sama kita, akan membeli produk kita. Tapi siapa tahu nanti ketika kita berinovasi dengan produk kita, dia akan bisa membelinya gitu. Jadi kita fleksibel aja, dan jangan malah bete nih karena kok nggak jadi beli sih, padahal udah dijelasin kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Nah kemudian sama ini ada time management. Kalau time management ini pasti kalau yang nama sales ada yang namanya target teman-teman. Ya kalau tadi sudah dibahas gitu ya, target. Wah itu kita harus target penjualan harus tetap tercapai gitu. Jadi kita harus tahu nih timingnya, dan kita mulai ketemu sama si klien, atau misalnya kalau kita menjualkan produk gitu, kapan kita harus bisa closing the deal-nya gitu. Ada time management yang harus diatur di situ. Integritas, tentunya kita harus punya integritas teman-teman. Kalau seorang sales tuh nggak punya integritas, nanti mau dikata apa? Ibaratnya gitu. Ini kebetulan waktunya sudah mepet ya teman-teman, maaf sekali. Jadi kalau integritas itu ya intinya kita being honest, transparan gitu ya. Itu kan agak apa ya namanya, sebenarnya bisa jadi bumerang juga gitu. Tapi intinya kita tidak pernah sampai mengepush
yang oh harus beli ini, harus beli, enggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita harus bisa approach dengan baik, kita berkomunikasi dengan baik, meminta mereka gitu ya. Kemudian kapan kita harus step back atau kayak oh ya udah kalau gitu ini bukan waktunya. Nah, maaf ini double, jadi yang langsung ke bawah aja. Nah, public speaking ini adalah kuncinya teman-teman gitu. Tadi ada confidence, effective communication. Kita harus bisa bagaimana kita menjelaskan produk ini ke customer kita. Public speaking tentunya nggak cuma suara, intonasi, terus misalnya pandangan mata gitu, tapi gestur itu juga mempengaruhi. Akan ada beda ketika kita menjelaskan sesuatu dengan tersenyum, dengan tersenyum itu suara kita bisa berbeda sama dengan kita bilang mukanya biasa aja kayak gini gitu. Misalnya, wah seru banget gitu kan, wah seru banget gitu, wah ini produknya bagus banget gitu. Sama akan berbeda dengan kita bilang, wah bagus banget, produknya bagus banget. Itu beda banget teman-teman. Jadi itu tadi public speaking itu perlu dilatih untuk kita bisa menjadi seorang sales yang baik.